Halo Sobat JKN, ketemu lagi dengan kita di Jakbarian Podcast. Ini yang episode ketiga. Kali ini kita mau bahas tentang layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Nah, kali ini saya ditemenin sama narasumber yang kece, Ibu Nani selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Makasih Bu Nani udah. Halo Jakbarian. Siap, udah meluangkan waktunya. Ini saya mau tanya-tanya Bu. Kita flashback dulu ke belakang ya Bu ya. Yang namanya BPJS dulu kan orang datang ke kantor untuk ngurus BPJS, untuk daftar BPJS itu harus ke kantor semuanya. Ya. Belum ada karena layanan selain ke kantor cabang. Terus mulai muncul yang namanya mall pelayanan publik, mulai terpecah Bu antrian ke mall pelayanan publik. Lalu kemudian ada namanya dulu MCS, Mobile Customer Service, dipecah lagi ke keliling-keliling ke kelurahan, ke kecamatan. Nah ini udah fast forward ke depan, sekarang udah tahun 2024, udah banyak karena layanan non tatap muka. Ada Pandawa, Mobile JKN, ada BPJS Online, ada website BPJS Kesehatan, dan itu udah bisa mengurangi antrian yang ada di kantor cabang. Kita bahas yang Pandawa Bu. Pandawa ini singkatannya apa ya Bu ya? Pandawa itu singkatannya layanan administrasi melalui WA. Jadi kita cukup WA, kemudian kita bisa juga mengakses di situ tentang administrasi kepesertaan, pengurusan administrasi kepesertaan, misalnya pelaporan keluarga yang meninggal, seperti itu. Jadi pengurangan anggota, kemudian penambahan anggota keluarga, misalnya baru lahir, bayi baru lahir, pelaporannya juga bisa melalui Pandawa. Atau kuliah, misalnya keluarga yang menjadi tanggungan, anak yang usia 21 tahun, kemudian masih kuliah, maka memperpanjangnya bisa juga melalui Pandawa, seperti itu. Nah, Pandawa ini sudah mewakili kantor cabang nggak Bu? Pelayanan yang ada di kantor cabang itu bisa dilayani ke layanan Pandawa ini? Iya, hampir semuanya bisa. Hampir semuanya. Jadi kalau daripada jauh-jauh ke kantor cabang, ada ongkos Gojek, ada transportasinya, seperti itu. Kemudian nanti di kantor cabang juga antriannya juga lama, seperti itu. Jadi kalau misalnya WA ini bisa diakses dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Oh, 20 ya, udah 24 jam bahkan sekarang. Nah, eksekusinya itu jam kantor, jadi jam 8 sampai jam 5. Jadi misalnya Mas Tegar mau WA jam 9 malam, jam 10 malam bisa saja, tetapi nanti nanti jawabannya di jam 8 paginya, seperti itu. Berarti udah mewakili kantor cabang ya, dan itu juga diperluas jam layanannya ya. Kalau jam layanan di kantor cabang kan sampai jam 3 sore. Iya, betul. Kalau ini kan sampai 24 jam ya. Iya. Kalau Pandawa ini berarti mutasi-mutasi, misalkan ada yang dari PBI mau ke segmen lain atau dari segmen lain ke PBI, itu bisa nggak Bu kalau dari Pandawa? Kalau dari PBI yang sudah nonaktif mau daftar menjadi yang berbayar mandiri itu bisa. Tetapi kalau misalnya dari yang mandiri atau belum pernah terdaftar ingin menjadi yang dibayar oleh pemerintah itu belum bisa melalui Pandawa karena memang iya kalau PBI ini kan sesuai dengan pembayarnya. Kalau ditanggung oleh Pemda daerah berarti kalau di wilayah Jakarta pendaftarannya melalui puskesmas. Kalau yang dibiayai oleh pemerintah pusat berarti pendaftarannya melalui pendataan dulu masuk ke data DTKS, seperti itu. Berarti Pandawa ini nomornya yang 08118 itu ya Bu ya? Iya, ada lagunya loh. 081181652 kali. Sampai bikin lagunya Bu. Dari kantor pusat kali ya? Iya. Berarti kalau Pandawa ini kan cukup WA aja Bu ya? Dan itu yang saya tahu juga ada screening riwayat kesehatan juga bisa dari situ ya? Iya. Screening riwayat kesehatan untuk perubahan data. Perubahan data semua Bu bisa dilakukan di Pandawa? Iya, perubahan data hampir semuanya bisa. Kalau pengalihan harus nonaktif dulu ya.
Kemudian sekarang juga bisa untuk pengaduan. Pengaduan juga bisa. Kalau dulu hanya pure administrasi kepesertaan, tapi kalau sekarang permintaan informasi, pengaduan juga bisa. Pengaduan misalkan ada peserta di rumah sakit kok ada layanan yang kurang pas, bisa. Kalau pengaduan di layanan rumah sakit lebih pasnya ke BPJS 1 mungkin ya. Oh ya. Karena itu ya. Iya, tindak lanjutnya itu jadi pas kejadian gitu. Nah, ada Pandawa, ada juga Mobile JKN. Kalau ini kan pakai aplikasi yang diinstal di handphone ya. Kalau tadi kan cuma Pandawa hanya via WhatsApp, Bu. Nah, kalau aplikasi Mobile JKN ini, apakah layanannya semua yang ada di Pandawa itu ada juga di Mobile JKN, Bu? Iya, kalau di Mobile JKN hampir ya sama, semua dengan Pandawa bisa. Di Mobile JKN kita juga bisa mendaftarkan sebagai peserta baru, kemudian bisa juga menambah anggota keluarga, kemudian bisa juga merubah data, seperti itu, merubah Vaskes ya. Kalau sudah 3 bulan kemudian mau pindah Vaskes, tidak usah jauh-jauh juga ke kantor cabang, jadi melalui Mobile JKN. Nah, fleksibelnya Mobile JKN itu ada di genggaman kita gitu kan ya. 24 jam kita bisa akses, kemudian bisa langsung eksekusi di situ. Kemudian informasi yang terbaru dari JKN sendiri bisa juga muncul di situ. Seperti itu. Mobile JKN berarti untuk semua segmen peserta bisa ya. Termasuk yang dibayarkan oleh pemerintah itu ya. Iya, tapi kalau untuk pendaftaran sekali lagi kalau untuk pemerintah harus karena ya. Oke. Untuk kayak peserta PNS, peserta dari TNI Polri pun juga bisa daftar di situ ya, Bu ya? Kalau untuk PNS TNI Polri, kalau TNI Polri ya. Dia mau menginstal aplikasi, terus dia mendaftarkan, kan dia udah punya kartunya nih, Bu. Ya. Terus dia login di situ bisa ya berarti ya? Iya, kalau untuk cek statusnya. kalau untuk Mobile JKN semua peserta bisa. Segmen ya. Semua segmen bisa kecuali WNA. Oh, oke. Iya, karena kalau WNA itu kan belum ada NIK ya. WNA itu kan adanya nomor paspor seperti itu. Jadi kalau untuk aplikasi Mobile JKN ini belum mengakomodir untuk warga asing karena belum memiliki NIK seperti itu. Oke. Dan juga Mobile JKN itu ada layanan tambahan, ada rehab. Kalau rehab tadi bisa daftar di ini ya, Bu? Di Pandawa? Kalau rehab ke Mobile JKN. Mobile JKN ya. Dan juga ada antrian online Bu ya. Sekarang jadi kalau antri aja udah online Bu. Iya, antrian online. Jadi kalau antrian online ini juga hampir seluruh fasilitas kesehatan kita sudah menggunakan antrian online. Jadi teman-teman juga harus sudah Mobile JKN karena ketika kita mau berobat itu sehari sebelumnya bisa mengambil antrian online dulu. Sehari sebelumnya ya. Kalau yang di rumah sakit Bu, misalkan dia dirujuk ke poli tertentu, daftarnya via Mobile JKN? Iya, bisa. Jadi di Mobile JKN itu untuk antrian online ada 2 pilihannya, apakah Vaskes tingkat pertama atau Vaskes tingkat lanjut. Nah, kalau misalnya belum punya rujukan, kemudian mau daftar Vaskes tingkat lanjut, tentu saja tidak bisa. Tapi kalau sudah pernah di Vaskes tingkat pertama, kemudian ada rujukannya, dia akan muncul secara otomatis ketika kita mau mendaftarkan antrian online-nya di tingkat lanjut gitu. Oke, dan itu mudah ya Bu ya, tinggal install, registrasi nomor handphone, nomor NIK, nomor peserta ya kalau sudah ada sama email ya. Terus ada yang namanya Care Center 165 Bu. Kalau ini kan dia kayak telepon gitu ya Bu ya, telepon ke operator gitu ya. Nah, itu dikenakan biaya nggak Bu kalau misalkan? Kalau telepon langsung dari handphone kita ke 165, ya ada biaya. Tapi bisa juga diakses tanpa biaya melalui web kami, web kita. Yang jadi di bpjskesehatan.go.id. Oh, ada linknya di situ. Di situ bisa klik kontak. Kemudian di sebelah kiri nanti ada 165, diklik di situ, nanti bisa terhubung ke 165 operatornya. Itu berarti apakah semua layanan Bu, termasuk yang ada di Pandawa dan Mobile JKN bisa di situ? Bisa, hanya sekarang karena perpindahan Vaskes itu membutuhkan verifikasi, jadi kalau perpindah Vaskes belum bisa di 165. Diarahkan ke Mobile JKN atau Pandawa iya. Oh iya.
Kalau voice, namanya dulu voice interaktif Ibu ya. Iya, Care voice center. interaktif. Itu bisa proses data juga Bu ya, kalau ada perubahan data, penambahan anggota keluarga, bisa di situ ya? Iya, bisa. Tapi tadi yang untuk perpindahan vaskes untuk sementara ini belum bisa Perpindahan kalau di vaskes belum bisa 165. gitu ya. Oke. Ada lagi yang namanya BPJS online. Itu kalau yang sepengetahuan saya, jadi ada petugas staf edukasi dan P3KC ya Bu ya namanya ya. Dia sosialisasi bentuknya ya Bu ya, lewat meeting Zoom, lewat online kayak gitu Bu ya. Itu apakah hanya sosialisasi, ataukah misalkan ada pengaduan, atau misalkan mereka mau perubahan data juga bisa dilakukan di situ Bu? Iya, jadi kalau BPJS online ini sebenarnya fokusnya ke daerah-daerah terpencil atau pinggiran seperti itu. Jadi di sana kalau kita kerjasama dengan pemerintah daerah setempat bisa menyiapkan satu PC seperti itu, nanti sifatnya Zoom. Jadi dari petugas sana mendampingi oleh peserta, kemudian dari kita ada petugas yang standby untuk operasionalnya seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan di situ sama dengan yang di loket. Jadi sebenarnya ini pengganti loket tetapi jarak jauh seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada perubahan data transaksi administrasi, mereka bisa menunjukkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti itu. Nah, itu kalau berarti ditempatkan di kantor kelurahan Bu, atau di puskesmas, atau di apa Bu? Kita tergantung kerjasamanya. Jadi kalau misalnya sasarannya paling dekat memang kantor kelurahan ya. Jadi kebetulan juga di kantor kelurahan itu biasanya ada PTSP, kemudian ada petugas dinas sosialnya. Nah di situ bisa kerjasama di situ. Ada satu PC yang bisa digunakan untuk melakukan BPJS online ini. Oke. Gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Tegar melalui sosialisasi, ya bisa juga karena sebenarnya BPJS online juga sebaiknya diawali dengan sosialisasi agar peserta itu mengetahui apa hak dan kewajibannya, gitu. Jadi setelah sosialisasi nanti bisa juga dilakukan melalui breakout room, gitu. Kalau untuk pengurusan administrasinya. Oke. Ada lagi yang aplikasi lapor. Kalau ini khusus untuk ini ya Bu ya, penanganan pengaduan ya. Iya, kalau aplikasi lapor itu sebenarnya tidak langsung dengan di bawah BPJS Kesehatan ya, karena itu di KSP ya, Kepresidenan ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada pengaduan mengenai BPJS Kesehatan, itu dieskalasi ke BPJS Kesehatan. Gitu. Nah, untuk pembayaran tunggakan pun sekarang juga sudah ini ya Bu ya. Maksudnya kalau dulu kan memang orang banyak yang datang ke sini, sekarang udah banyak channel pembayaran Bu ya. Iya. Ada lagi Bu, selain kanal-kanal yang tadi untuk pelayanan tatap muka? Mungkin web BPJS Kesehatan juga ada ya. Tadi yang selain bisa gratis 165, di situ juga bisa mengakses Pandawa. Kalau misalnya nomor Pandawa berapa ya lupa ya, tapi tahu web BPJS Kesehatan juga bisa langsung klik melalui web itu. Itu juga bisa perubahan data Bu ya? Iya. Penambahan peserta? Iya, administrasi bisa juga. Pendaftaran. Oh iya, oke. Oke, banyak banget Bu ya. Berarti sekarang kalau untuk pelayanan di BPJS Kesehatan selain tatap muka, memang sebaiknya sih kalau mau nggak capek, nggak ngantri ya. Iya. Langsung. Jadi daripada ke kantor nggak tahu jalanannya kondisi seperti apa gitu ya, apalagi yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran Jakarta. Iya. Makanya kalau misalkan apalagi Jakarta luas, mungkin di daerah lain juga banyak Bu. Kayak misalkan di daerah di luar Pulau Jawa. Karena kan ada kabupaten kota juga. Betul. Jarak dari penduduk ke kantor BPJS Kesehatan mungkin bisa berjam-jam dia harus akses. Ada yang mungkin satu pulau di luar, di pulau mana penduduknya, kantor BPJS-nya di pulau mana, itu juga menyulitkan. Makanya kita sediakan semua kanal-kanal non tatap muka itu ya Bu, untuk mempermudah peserta untuk mengakses. Iya. Dan tidak terbatas waktunya. Dan tidak terbatas waktu tadi ya. Kalau di kantor cabang kan pakai sampai jam 3 aja ya Bu. Iya. Oke. Ibu ada yang mau disampaikan lagi Bu?
Kalau buat teman-teman yang Jakbarian ya, kalau punya saudara, punya atau tetangga, teman-teman semua diinformasikan mengenai kanal online ini. Jadi memang kita sekarang tidak mengutamakan untuk operasional atau layanan di kantor cabang karena kanal-kanal online juga sudah hampir semuanya mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh peserta. Iya, selain mudah, kemudian lebih murah sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung ya daripada ongkos transportasinya ke sini bayar gitu bensin, ya, ongkos, waktu kena ya. panas, kena hujan, kena Itu. polusi. Iya. Oke, Bu Nani, makasih banyak untuk informasi Sama-sama. yang dipaparkan. Ini berguna banget mungkin untuk teman-teman Jakbarians juga untuk bisa disebarluaskan ke masyarakat juga, Bu ya. Biar teman-teman tahu bahwa BPJS sudah bertransformasi dari semuanya dilakukan di kantor cabang, sekarang sudah semuanya online dan sebagian besar pun bisa dilakukan tanpa terbatas waktu dan tempat ya, Bu ya. Oke, Jakbarians, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.